kalau memang kita melihat dampaknya ya, setiap peralatan elektronik itu kan pasti ada positif dan negatifnya ya dok ya. Jadi nggak selalu kita melihatnya oh negatifnya aja ya. Tapi kalau untuk positifnya juga tentu kita perlu pikirkan gitu ya. Tapi dengan pembatasan yang jelas terhadap penggunaannya. Misalnya waktunya dibatasi hanya dalam sehari itu 30 menit saja dia dipaparkan oleh media digital. Contoh misalnya sekarang ada VR ya, virtual reality ya, alat mesin yang bisa dia seperti dipaparkan ke dunia yang mirip-mirip nyata gitu ya. Itu juga sekarang udah mulai dikembangkan tuh virtual reality. Nah, ini kan sebenarnya basicnya juga dari smartphone juga yang ditempelin di mesin headset untuk virtual reality ya. Nah, ini kita kembali lagi harus dilihat apakah ada efek sampingnya kayak misalnya muntah atau mual atau mungkin jadi pusing ya. Makanya umur kalau saya sih 10 tahun ke atas ya dok ya kalau untuk diberikan device-device elektronik yang canggih-canggih. Kalau memang tujuannya memberikan smartphone untuk anak, ya handphone biasa aja yang digunakan untuk tujuan komunikasi aja, untuk ngomong sama orang tuanya. Bukan kepada telepon pintar yang memang banyak aplikasi-aplikasi dan malah bisa menjurus ke adiksi yang lain, dok. Sekali lagi kan media untuk meningkatkan kemampuan kognitif ya atau stimulasi otak kan tidak semuanya diberikan dalam media yang layar tersentuh atau mungkin monitor ya. Kan bisa juga dengan mainan-mainan yang nyata gitu ya dok ya. Misalnya kayak bermain teka-teki silang gitu ya, mewarnai kelompok-kelompok warna, kemudian sesuatu yang bongkar pasang bangunan untuk mungkin puzzle yang sederhana atau mungkin membangun balok yang susun balok begitu. Itu kan sebenarnya juga menstimulasi juga. Jadi karena anak kan sangat perlu hati-hati ya. Dia kan lagi perkembangan ya. Bagaimana fungsi matanya gitu ya yang perlu terus terpapar sama layar monitor yang terang begitu ya. Jadi perlu dipikirkan juga ya dampak ke matanya begitu dok. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau saya sih kalau memang umurnya di bawah 10 tahun ya carilah yang non elektronik lah ya. Kalau udah 10 tahun ya sesuai dengan tugas perkembangannya mungkin dia udah mulai bisa diberikan level yang lebih tinggi. Seperti itu, dok. Ya, yang seringkali kan tadi gangguan penglihatan ya, dok ya. Dan juga kalau untuk pendengaran juga kan sekarang ini banyak device-device yang harus menggunakan earphone, maaf ya, di telinga ya. Nah itu juga kan bisa berdampak pada sistem pendengarannya. Jadi kebiasaan dipasang seperti itu jadinya bisa masalah pendengarannya jadi terganggu juga gitu ya. Itu juga perlu menjadi catatan ya, selain penglihatan juga pendengaran juga tadi nafsu makannya sehingga menjadi misalnya jadi gemuk ya, obesitas ya. Terus ada lagi carpal tunnel syndrome ya. Jadi kekakuan pada otot-otot jari-jari tangannya ya. Jadinya jadi kayak kram, keseringan main handphone dijadikan media untuk bermain game. Nah, itu kan juga fungsi tangannya jadi kaku gitu ya. Hanya itu-itu aja. Tekan tombol atau sentuh layar. Nah, itu juga hati-hati carpal tunnel syndrome-nya, ya dok. Kita perlu adanya disiplin atau pembatasan dalam penggunaan media elektronik ya. Karena kan anak tuh senang banget sama kebiasaan yang mengasihkan gitu ya. Dan ini yang harus kita perhatikan durasi waktu penggunaannya ya. Nanti dia main sampai larut malam, ya tentu karena terus-terusan terpapar dengan layar yang terang gitu ya dari monitor atau dari handphone, nanti malah nggak bisa tidur gitu loh dok. Jadi karena kan dia matanya jadi segar terus gitu. Nah ini yang mengakibatkan bisa insomnia nantinya si anaknya jadi susah untuk masuk kepada siklus tidur.
Yang paling perlu diwaspadai adalah jadi kesulitan belajar, Dok, di saat dia mau masuk sekolah yang kan malamnya dia suntuk gitu ya, nggak tidur-tidur. Ya akhirnya harus bangun pagi, kemudian dia datang ke sekolah, akhirnya cuma tidur di dalam kelas atau malah nggak konsentrasi belajar. Ada yang ya tertidur di kelas gitu, Dok, karena ngantuknya baru saat-saat pembelajaran di sekolah gitu. Bahkan yang lebih ekstrim ada yang sampai karena dia nggak bisa nahan untuk tidak main gadgetnya, jadi dia nyolong-nyolong waktu untuk ke warnet gitu, Dok, untuk main video game gitu ya. Nah ini juga suatu kecanduan yang diakibatkan dari gawai. Memang kalau dari survei ya, yang survei awal ini, kita memang mau melihat ada nggak sih persepsi anak sekolah ya terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Ternyata dari yang kita lakukan survei awal gitu ya, itu ternyata mereka mengatakan bahwa jadi lebih sering pakai media sosial gitu ya, kemudian jadi lebih banyak lagi dia membuka aplikasi yang lain, misalnya untuk bermain game, itu menjadi pintu gerbang, Dok, untuk hal-hal yang adiksi lain gitu. Bahkan nih, Dok, ada yang kemarin datang ke saya itu kecanduan pornografi, Dok, itu yang tidak sesuai usianya, Dok. Seperti itu. Pada prinsipnya orang tua kan harus menjadi teman ya, kalau tadi dikatakan saat berhadapan dengan anak kita yang sudah remaja gitu ya. Jadi kita menjadi temannya gitu, apa yang sesuai dengan konten dia sukai gitu. Nah ini yang kita masuknya di pengawasannya di situ. Misalnya kamu tadi ke situs apa, hal-hal yang malah kontennya mungkin tidak sesuai umur. Nah, itu yang kita harus menjadi kayak polisi juga gitu, Dok, mengecek konten-konten yang ada di handphone anak gitu. Ya, jadi artinya memang orang tua nih harus melek gawai gitu, jangan saya nggak ngerti komputer, saya nggak ngerti telepon pintar ya. Mau nggak mau orang tua zaman now ya, kita harus juga melek kepada teknologi ya. Kalau enggak kita nggak bisa ngejar kemampuan anak-anak yang sekarang tuh kan anak milenial pinter-pinter semua ya, pandai-pandai semua ya, karena gizinya bagus ya, sehingga kognitifnya pun mendukung, dan kita yang nanti malah jadi lemot gitu untuk update teknologi gitu, Dok. Jadi jangan kita punya prinsipnya kamu kan anak, kamu kan berposisi sebagai anak, saya sebagai orang tua. Nah, posisi itu sekarang sejajar gitu, karena mereka kan sudah remaja, lagi mencari jati diri, Dok, identitas diri, krisis jati diri dia, aku ini siapa. Tapi bukan berarti kita memaksa dia untuk langsung kita potong untuk nggak boleh gitu ya, nggak bisa juga, karena anak sekarang ini banyaknya kan maunya beradu argumentasi, Dok. Jadi kita memang harus menyiapkan sebagai orang tua itu bekal juga nih materi-materi. Kalau kita anak kita lagi ngomongin boys band ini ya, kita juga sambil ngintip-ngintip handphone kita untuk searching apaan sih nih si boys band ini. Jadi kita juga akhirnya ketika sama anak bisa nyambung gitu pembicaraannya, Dok. Dan yang sekarang menarik, Dok, sebenarnya kecanduan media sosial, Dok. Jadi anak-anak sekarang itu sangat senang sekali untuk mengakses ruang chat gitu, yang ruang obrolan, dan sama peer grupnya, kelompok sebayanya gitu, Dok, umur-umur sepantarannya. Nah ini yang dimediasi sama media sosial. Nah media sosial ini sekarang lagi banyak banget gitu disukai sama anak-anak remaja, Dok. Bahwa kita sebagai orang tua memang harus ada langkah-langkah pembatasan dalam akses atau durasi penggunaan internet mereka ya. Misalnya, maksudnya membuat jadwal yang ada jam-jam memang kamu boleh menggunakan gawai kamu gitu ya. Terus juga durasinya hanya nggak lebih dari 45 menit ya. Misalnya gitu, habis itu mata kamu harus diistirahatkan karena nanti matanya lelah. Kalau udah lelah ya nanti bisa jadi penglihatannya terganggu, liar gitu. Jadinya
fokus belajar gitu. Jadi ada pembatasan-pembatasan untuk kesehatan mata, kesehatan kognitif ya, otaknya. Jadi itu yang kita mungkin beri edukasi juga nih kepada remaja tersebut agar dia oh iya mengerti pentingnya menjaga mata, menjaga kesehatan otaknya ya, agar tidak dipenuhi dengan pembicaraan-pembicaraan yang nggak penting gitu, yang itu malah bikin otaknya jadi penuh begitu, Dok. Jadi harus bisa menyaring mana yang penting dan baik untuk dirinya begitu, Dok. Yang perlu kita waspadai adalah saat emosi dan perilakunya menjadi tidak terkontrol, ya. Misalnya kok baru diambil gadget apa gawainya itu dia langsung guling-guling atau tantrum gitu ya, kalau anak gitu ya, bahkan mau menyakiti diri, mau betul-betulin kepala gitu ya. Nah ini yang perilaku yang harus kita waspadai gitu ya. Nah ini yang menjadi perhatian gitu, sehingga kalau ada kayak begitu, apakah saya harus mengkonsultasikan ke profesional kesehatan ya gitu, karena udah ada perilaku yang membahayakan. Nah atau mungkin lingkungan sekolahnya menjadi terganggu, misalnya laporan dari gurunya, Bu, Pak, ini anaknya jadi nilainya turun gitu ya, terus kok jadi sering bolos ya Pak, nggak pernah masuk jam-jam tertentu gitu. Terus ada lagi mungkin dia menjadi iseng sama temennya gitu ya, kalau misalnya dia nggak main gadget malah temennya yang jadi sasaran gitu ya. Bahkan ada yang sampai menendang ya, jadi galak gitu sama teman-temannya. Nah ini yang tentu nggak kita harapkan. Dan ketika muncul seperti itu, tentu jangan malu Dok untuk berkonsultasi. Kalau perlu ya ke puskesmas dulu gitu, karena di puskesmas itu kan ada konsultasi remaja, Dok. Jadi bisa screening dulu ya anak-anak yang diduga mengalami masalah kecanduan gawai atau internet. Dan yang kita bisa lakukan screening, Dok. Jadi kami di program kesehatan jiwa masyarakat itu rutin, Dok, setiap 3 bulan itu datang ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan dokter-dokter puskesmas untuk melakukan asesmen, kayak kita ngisi survei lah gitu ya, untuk mendeteksi ada nggak arah dari si anak itu ke arah kecanduan. Nah yang perlu di garis bawahi di sini, Dok, bahwa apabila bermain internet atau gadget sampai atas 7 jam dalam sehari itu bisa nanti jatuh kepada kecenderungan adiksi internet atau gawai, Dok. Jadi nggak boleh lebih dari 7 jam. Dan setiap permainan itu nggak lebih, atau mainnya tuh jangan lebih dari 1 jam lah. Maksudnya 30-45 menit harus stop gitu. Mau nggak mau kita sebagai orang tua memperingatkan, hati-hati mata kamu, hati-hati kamu nih jadi nggak makan nih, ayo makan dulu. Atau kita mungkin gini, Dok, dialihin, Dok, dengan aktivitas-aktivitas lain yang selama ini mungkin nggak pernah diperkenalkan sama anak itu. Contoh misalnya bersepeda, kemudian misalnya olahraga ringan seperti lari-lari di tempat atau main badminton. Nah ini yang kita perkenalkan untuk mengalihkan supaya nggak fokusnya di gadget yang menjadi pengganti mainannya, Dok. Seperti itu.